Halo guys, ini aku lagi di Manila, Filipina. Astaga, kayak Indonesia banget. Ini nggak beda-beda jauh lah, jadi aku nggak banyak ngevlog ya di sini. Perjalananku ke Filipina, aku tempuh dengan mengambil penerbangan dari Bahrain ke ibu kota Manila dengan transit di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Saat itu aku memang sedang berada di Bahrain. Ya udah, selamat tinggal Bahrain. Ini gate-nya otomatis. Thank you. Menuju Abu Dhabi. Dari Bahrain ke Abu Dhabi hanya memakan waktu 1 jam, lalu dilanjutkan perjalanan dari Abu Dhabi ke Manila selama 8 jam terbang. Ini adalah pesawat Etihad dengan maskapainya yang digambari oleh Tom and Jerry, Tasmania, Tiny Toon. Mirip seperti di sekolah anak-anak TK. Terbang dari Abu Dhabi ke Manila memakan waktu 9 jam. Untuk makanannya sih di pesawat Etihad kali ini nggak enak sih. Sampai di Filipina, dari bandara ke homestay aku naik GrabCar. Baik di Manila maupun di Filipina, umumnya taksi menggunakan GrabCar. Harganya pun terjangkau. Gampang sih pesannya, aku pakai aplikasi Grab langsung. Ini bukan endorse loh ya. Begitu menginjakkan kakiku di Manila, dilihat dari jalanan dan trotoarnya, aku seakan-akan berada di Jakarta, Indonesia, bukan di Manila, Filipina. Ternyata Manila ini punya banyak kemiripan dengan Jakarta, baik dari segi kondisi kota maupun masalah yang dihadapi. Keduanya adalah ibu kota negara dengan populasinya yang padat, lalu lintas yang macet, terus masalah polusi udara dan juga sering terjadi banjir. Udah kayak di Indonesia aja. Selain itu, keduanya juga sama-sama merupakan pusat ekonomi, politik, dan budaya. Kalau di sini masih ada 7-Eleven. Kalau di Indo kan udah tutup ya. Cuma yang aku suka di sini itu, kalau kalian mau ke Filipina, sediain siap-siap bawa dolar karena nggak setiap tempat, nggak setiap toko itu menerima visa. By the way, kalau mau jajan murah, hemat, makan hemat, bisa beli di 7-Eleven di sini, murah banget. Kayak ini kopi cuma harganya 47 kali 3 lah 12.000. Ini juga harganya cuma 10 ribuan juga. Nggak nyampe 10.000 ini donat. Terus ini bakpo 10 ribuan juga. Jadi makanan kayak gini camilannya 10 ribuan ya. Jadi nggak mahal lah. Ya mirip-mirip di Jakarta ya. Manila ini harganya kalau aku lihat itu juga murah kan. Udah sama dapat air minum harganya 10.000 sampai 20 ribuan. Dan sekali lagi di sini nggak semua tempat, bahkan 7-Eleven pun nggak menerima satu visa, cuman toko-toko besar atau outlet tertentu aja yang menerima. I don't understand. Saatnya makan di warung lokal. Ya ampun, mirip banget sama warteg di Nusantara ya. Nggak nyangka banget. Dari meja-mejanya, cara penyajian makanannya, masakannya pun juga nampak mirip. Kalau di Indonesia sebutannya warteg, kalau di sini sebutannya karinderia atau turo-turo. Yeah, you choose which food you like to eat. Tentu saja ada perbedaannya. Beda yang paling mencolok adalah tidak disajikan es teh di warung Filipina. Kalau di warteg kan udah jadi hal umum ya minum es teh atau es jeruk setelah makan. Terus perbedaan lainnya adalah pada bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya. Kalau masakan Indonesia cenderung sangat kaya dengan rempah-rempahnya, di Filipina bumbunya lebih sederhana. Masakan Indonesia juga lebih pedas. Lalu di Filipina banyak masakan menggunakan daging babi. Adapun kesamaan utamanya adalah sama-sama menyajikan nasi sebagai makanan pokok. The most handsome guy in the Philippines. See? So what is your choice? Fish. Smoked fish. What is this? It's a Sausage? yes. We call it longanisa. Longanisa. Yes, a little sweet. And this one. Iya, kita lagi makan di warteg ala Filipina.
Oh iya, by the way ada suara atau backsound itu adalah suara orang-orang lagi karaokean di dekat sini. Di Filipina ternyata orang-orangnya juga demen banget sama karaokean. Malah karaokeannya di tempat umum seperti di area tempat makan di sini. Me. Oh, meron? Iya, dalawa na lang. Dalawa. Ini aku mau cobain nasi gorengnya, jadi nggak makan nasi putih. Isang fried rice kaya? Oh iya guys, ini makan di warteg ala Filipina di Manila. Astaga. Nasi goreng ala Filipina. Terus ini kayak itu apa namanya lupa aku, sama ikan goreng. Udah deh, selamat makan. Better if I stay there because the people here needs Rasanya masih enakan nasi gorengnya Indonesia, tapi oke lah. Dan ada lombok merah. Ribu back. Because we have a very pop. Oke guys, aku udah selesai makan dan nggak sengaja setelah aku selesai makan ternyata aku makan dasar babi. Mau muntah tapi nggak bisa cuy. Gimana dong? Tapi untungnya nggak begitu banyak ya dasar babi yang aku makan. Mau muntah gue cuy. Rasanya gimana ya? Kenyal-kenyal. Tadi aku ngerasa kok ini nasi goreng rasanya nggak kayak daging sapi, nggak kayak daging pedus, nggak kayak daging ayam. Rasanya aneh sih ya menurutku ya. Terus yang sayurannya itu ada campuran dasar babinya dan aku makan kenyal-kenyal. Dalam hati ini pasti dasar babi. Ternyata salah confirm sama teman di sini ternyata iya. Anjir, ya udahlah. Lain kali mesti hati-hati ya kalau makan di Filipina atau di negara lain karena banyak mengandung dasar babi. Ternyata baru aku tahu rata-rata masakan di Filipina mengandung babi. Makanya tadi pas makan nasi gorengnya rasanya ada yang aneh gitu. Diriku kurang bisa menikmati. Kalau osengan terongnya sih enak, cuma dicampur sama daging babi. Pas aku makan dagingnya kok rasanya aneh, gak enak. Dasar babi kau, gak enak rasanya. Ini lagi nemenin teman Mbak Bule Italia yang lagi beli roti. Biasa, bule kan umumnya lebih suka makan roti. Di Manila ada banyak anjing liar di jalanan. Lalu aku lihat suasana sekitar, ada banyak orang-orang nongki di pinggir jalan sambil menikmati jajanan pinggir jalan alias street food. Untuk cuacanya sama panasnya deh seperti di Jakarta, gerah di badan. Kemiripan lainnya adalah di sini juga ada banyak motor dan ada juga tukang parkir. Vibe di Filipina itu mirip banget sama vibe di Indonesia, tetapi dengan ciri khas masing-masing. Karena bahasanya nggak sama, bahasa Indonesia dan bahasa Filipina nggak sama. Rata-rata orang Filipina paham berbahasa Inggris. Kalau Indonesia lama dijajah oleh Belanda, kalau Filipina lama dijajah oleh Spanyol. Dari segi agama, Indonesia mayoritas Islam, sedangkan di Filipina mayoritas pemeluk agama Katolik. Culture shock yang aku jumpai tentang Filipina adalah banyaknya jumlah single mother alias ibu tunggal. Iya, Filipina termasuk sebagai salah satu negara dengan jumlah single mother tertinggi di dunia. Dan bahkan disebut tertinggi di Asia. Selain itu, banyak banget cewek-cewek Filipina yang mendambakan untuk kawin dengan lelaki asing. Oh iya, aku cuma pergi di Manila aja, gak banyak eksplor dan gak sampai seminggu. Sebab aku agak kurang tertarik sih kalau traveling dalam jangka waktu lama di wilayah Asia Tenggara. Lebih suka di luar ASEAN, karena bagiku kayak mirip gitu vibe-nya seperti di Indonesia.
dito na, sir? Oh, dito lang ako. Yan, Itu saja eksplor aku di Manila, Filipina. Sudah sampai lagi nih di Bandara Internasional Nino Aquino. Secara keseluruhan lebih maju di Indonesia daripada di Filipina. Ibu kotanya pun Jakarta lebih modern daripada Manila. Aku udah di airport di Manila di Terminal 1. Kalau kemarin di Terminal 3, kemarin ini di Terminal 1. Nino Aquino Manila Airport. Cerita lainnya yang aku saksikan sendiri tentang Filipina selain di dalam negerinya sendiri di Filipina, di luar sana banyak banget pekerja kasar, buruh, babu yang berasal dari Filipina bekerja di luar negeri, terutama di negeri-negeri Arab, istilahnya mbak-mbak TKW lah. Jumlah TKW Filipina di luar negeri khususnya di negeri-negeri Teluk Arab lebih banyak dibandingkan dengan jumlah TKW Indonesia. Jadi sayang banget sih, baik Filipina ataupun Indonesia, kalau di negeri Arab image-nya terkenal sebagai negeri babu. Padahal semuanya nggak seperti itu kan? Selamat tinggal Filipina, Manila. Itu ya cerita aku tentang Filipina. Terima kasih udah nonton. Dah.